Ada gajah makan kodok. Bupati, Wakil Bupati Lampung Tengah, kok dalanmu bosok? Saya to the point saja Pak Ardito. Saya tahu Anda mau nyalon bupati. Tolong Anda berdiri dan jawab pertanyaan saya dengan tegas. Kalau besok saudara Ardito jadi bupati, siap enggak untuk memperbaiki jalan di depan yayasan? Tolong dikasih mic biar kita semuanya dengar. Hadirin yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya, yaitu acara yang kita nantikan. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, dewan asatid, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Suhudi Mubarak, panjenenganipun Ketua Yayasan Bapak Husnul Badar, soho para dewan guru lan asatid asatidzah ingkang estu kaula takdimi. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah. Ada gajah makan kodok. Bupati, Wakil Bupati Lampung Tengah, kok dalanmu bosok? Saya to the point saja Pak Ardito. Saya tahu Anda mau nyalon bupati. Tolong Anda berdiri dan jawab pertanyaan saya dengan tegas. Kalau besok saudara Ardito jadi bupati, siap enggak untuk memperbaiki jalan di depan yayasan? Tolong dikasih mic biar kita semuanya dengar. Saudara Ardito, saya bertanya, seandainya Anda terpilih jadi bupati Lampung Tengah, bersediakah saudara untuk memperbaiki jalan di depan Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum? Tolong dijawab. Siap, saya akan perbaiki jalan di depan Bustanul Ulum di tahun pertama pemerintahan selanjutnya. Terima kasih. Siap Bapak, siap. Karena kalau nggak segera juga saya nggak berani melawan utusan khusus Presiden apa. Meneng cangkemmu. Segenap panitia penyelenggara dan seluruh ikatan alumni Bustanul Ulum yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Jaya Sakti dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sowan kembali silaturahim dengan alma mater yang sama-sama kita cintai. Ada sebuah makalah yang menyebutkan al-uyun tansa man ra'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa pada setiap apa yang ia lihat, tetapi hati tidak akan pernah lupa dengan siapa yang dicintai. Tentunya saya bisa sowan karena cinta. Kalau mikir perjalanan saya Pak Bu, mungkin saya tidak sanggup. Sudah 10 hari saya nggak pulang. Hari Kamis minggu kemarin saya berangkat dari Grobogan, lanjut Madiun, Magetan, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan. Kemudian saya berangkat ke Banjarmasin,
pulang ke Jakarta, lanjut ke Pulau Bali 2 hari acara sama Pak Kapolri, lanjut Jakarta, Lampung, besok saya ke Merauke. Tapi dari semua perjalanan itu yang paling membuat saya susah adalah Lampung. Konsisten dengan jalan bosoknya. Nah, maka kesemuanya itu ternyata ketika saya mulai berputus asa, 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Turki. Saya umroh. Semua yang belum pernah berangkat umroh saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Saat di Raudhah, hasibu qabla ang tuhasabu. Ternyata saya menyadari aktivitas sebaik apapun itu ada titik jenuhnya, ada titik bosennya. Saat saya sujud di Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Saat itu saya melantunkan satu doa, alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil Islam wa kafa biha min nikmah. Duh Gusti matur nuwun, panjenengan dadosaken kaula tiang Islam, wa kafa biha min nikmah, dan cukuplah ini nikmat terbaik bagi saya. Saya duduk kemudian saya kontemplasi, mikir, saya mau apa lagi? Saat itu saya berada pada satu titik jenuh, sudah bingung dengan apa yang mau saya perbuat ke depan. Soal pencapaian umpamanya 1 tahun, di tahun 2023 saya diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara 4 kali, sekian banyak lembaga tinggi, semua segmen pernah saya masuk. Saat itu saya bertanya, saya mau ngapain lagi? Apalagi hari ini orang-orang mengenal saya sebagai AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Sorry ye. Saat kemudian problem itu datang, Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, mau nggak membantu saya? Dalam bentuk apa Pak? Saya pengen kalau bisa Gus Miftah jadi Menteri Agama. Saya bilang, Pak, saya nggak tertarik jadi menteri. Kenapa Gus? Repot Pak. 1, harus potong rambut, kan aku nggak mau. Yang kedua, kalau saya jadi Menteri Agama Pak, yang seneng orang Lampung Pak, setiap pengajian di mana-mana mintanya gratis kabeh. Saya mengatakan begini, percaya diri itu penting Bapak Ibu, tapi sadar diri itu jauh lebih penting. Begitu banyak orang pengen ambisi, pengen jadi pejabat karena melihat fasilitas dan kewenangan, tetapi lupa dengan tanggung jawabnya. Makanya saya bilang, kalau ada pejabat datang ke daerah, itu pertama kali yang harus disampaikan oleh pejabat itu minta maaf. Kenapa? Karena ketika dia dibaiat, ditasbihkan sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tanggung jawabnya ini besar. Makanya Pak Ardhito kalau ketemu warga, jangan membanggakan apapun, minta maaf. Makanya kalau ada halal bila halal syawalan, yang harus minta maaf itu bukan rakyat kepada pejabat, tapi pejabat kepada rakyat. Betul? Pejabat itu kan kadang-kadang menangan Pak. Lampung Tengah umpamanya dapat penghargaan dari presiden sebagai kabupaten terbaik umpamanya. Yang mendapatkan penghargaan siapa? Bupati dan wakil bupatinya. Tapi yang bersih-bersih jalan kira-kira bupatinya atau rakyatnya? Rakyatnya. Ketika jalan kotor, yang nyapu kira-kira, yang pegang sapu, itu wakil bupatinya apa rakyatnya? Rakyatnya. Tapi yang duduk di istana wakil bupatinya. Kan bedok. Nah, maka kemudian saya itu nggak mau Pak Dito. Udahlah Pak, saya nggak usah jadi Menteri Agama, saya membantu Bapak itu saya ikhlas. Pertaruhannya besar. Kalau mungkin Pak Prabowo nggak jadi Bapak Ibu, saya mungkin target utama. Tapi ternyata Allah itu adil. Allah itu adil. Sehingga kemudian saat di Nabawi itu saya mikir, saya mau ngapain lagi? Setelah dari Mekah, saya berangkat ke Turki. Di Turki itu ada satu kota namanya Bursa.
Di Bursa itu ada satu masjid namanya Ulu Jami. Di dalam masjid Ulu Jami itu ada tulisan wawu pakai khot naskhi. Ternyata dipercaya sebagai tulisan yang ditulis oleh Nabi Khidir alaihi salam. Di depannya ada tempat sujud yang merupakan tempat di mana Nabi Khidir pernah sholat. Saya ambil air wudhu, saya sholat di depan tulisan huruf wawu, makom di mana Nabi Khidir sholat. Begitu selesai sholat saya nangis, Pak. Ada satu rahasia begini, akmaru ummati, kata Nabi, ma baina sitin was sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa usia kita tidak dibuat sepanjang mungkin? Hanya durasi 60 sampai 70 tahun. Ternyata jawabannya ini. Orang dengan usia 60-70 tahun, begitu banyak problem yang dihadapinya. Bagaimana dengan Nabi Khidir yang ditakdir oleh Allah nggak bisa mati? Artinya apa? Dia langgeng sampai akhir zaman. Berapa banyak problem yang dihadapi oleh Nabi Khidir? Ketika saya berpikir itu, kembali saya bangkit. Lah iya, usia saya baru 43 tahun saja. Dengan problem hari ini yang saya hadapi, seolah-olah saya mau menyerah. Bagaimana dengan problemnya Nabi Khidir? Saat itulah kemudian saya bangkit. Saya nggak boleh menyerah. Saya meyakini Anda semua yang hadir hari ini diuji oleh Allah dengan jalannya masing-masing. Ada mungkin yang diuji oleh Allah masalah ekonomi, ada yang diuji oleh Allah masalah keuangan. Contoh Pak Ardito mau nyalon bupati nggak punya duit. Setiap ketemu saya sambat. Jadi lama-lama kiai itu dianggap seperti dong salam, seperti laos. Jadi kalau masak sayur digolain dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Larepe nyalon sowan kiai begitu dadi lali karo kiai. Titen nono wetok. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kemudian teringat bagaimana dulu kisah perjuangan yang harus saya bangun. Berangkat dari Bustanul Ulum, saya alumni tahun 99, di bawah didikan Pak Badar, Pak Udi, almarhum Pak Yono. Kagem Pak Yono Al-Fatihah. Memori itu kemudian teringat dan terngiang kembali. Saat kemudian bagaimana saya merintis karir, saya teringat lafadz kalamuna lafdun mufidun kastakim. Dimanapun kamu berada, selama kalam-kalamu ini mufid, berfaedah, dan kamu lakukan secara istiqomah, kamu akan jadi orang besar. Maka kemudian saya perlu berdamai dengan diri saya sendiri. Bukankah kemudian kita diingatkan fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Orang itu kalau mau besar, syarat pertamanya itu harus akur dalam konteks internal dan eksternal. Dalam konteks internal, dia harus akur dengan dirinya sendiri, berdamai dengan hatinya sendiri. Coba hari ini Anda yang punya masalah, sudahkah Anda damai dengan hatimu? Sudahkah damai dengan perasaanmu? Saya harus berdamai. Saya mikir begini, Pak, ya nggak banyak saya punya duit, nama alhamdulillah. Kemarin ada survei di Indonesia bagian timur yang mayoritas non Islam, ada 7 nama kiai yang dianggap paling toleran se-Indonesia. Nama saya masuk. Ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum, kemudian yang kedua almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang ketiga almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, yang keempat Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif, yang kelima Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang kelima Profesor Dr. Said Agil Sirot, yang keenam Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot, yang ketujuh alumni Bustanul Ulum Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya dianggap survei dari beberapa populi, opol tracking macam-macam, dianggap ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia dan lain sebagainya. Maka kemudian saya bilang begini, saya harus akur dengan hati saya sendiri, mendamaikan hati sendiri. Jadi kalau kita yang hadir dengan segala problemnya, mohon maaf, pengen kemudian dilancarkan oleh Allah, berdamailah dengan hatimu.
Karena nyuwun sewu Bapak Ibu, kita itu kalau ngomong mutmainnah seolah-olah mutmainnah itu ketika kita mati. Karena kita terprovokasi dengan ayat faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ternyata mutmainnah itu tidak harus nunggu mati. Urip ya butuh mutmainnah. Kalau rezekimu pengen lancar, hatimu ya kudu mutmainnah. Prosesmu pengen lancar, kudu mutmainnah. Contoh begini, gelas, walaupun nggak ada kopinya. Gelas ini kalau bersih Bapak Ibu, konco-konco BU ya, gelas ini kalau bersih, menandakan bahwa dia siap untuk dimasukin apapun. Dimasuki degan ya pantes, dimasuki kopi pantes, teh pantes, es dawet pantes. Dan ketika sudah ada isinya, nafi pasti bermanfaat. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi sebaliknya kalau gelas ini kotor, walaupun di situ ada teko kopi, teh, es jeruk, pasti dia tidak akan bisa dimasuki oleh kopi, teh maupun es jeruk. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Dan kalau dipaksakan dikasih isi, tidak akan ada manfaatnya. Pertanyaannya, siapa yang mau minum dari gelas kotor? Maka kemudian disitulah dibutuhkan mutmainnah. Mutmainnah itu artinya bersih, resik. Kok ibu nyuwun sewu, jenengan punya penyakit hasut sedikit saja, itu berarti wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofti. Orang itu kalau nggak bisa akur itu tanda-tanda perpecahan. Satu sisi dalam keluarga, kalau suami istri mulai bertengkar, itu berarti apa? Wa ammal kasroh. Kalau fa'amad domat itu ngepel Pak, karena domah itu bersatu. Kasroh itu sebaliknya. Kok keluargamu suami istri berantem, orang mungkin rezekimu nyedak Pak. Tapi wong lanang santai mawon Pak. Saya punya teori baru. Wong lanang duwe bojo manut berpotensi menjadi raja. Kok wong lanang duwe bojo galak berpotensi menjadi wali. Kok bojomu kadang-kadang manut kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Tapi sejarah mencatat nggak ada ceritanya laki-laki itu menang sama perempuan. Ternyata tersangkanya siapa? Fir'aun Pak. Saya itu benci dengan Fir'aun bukan karena dia ngaku Tuhan urusan dia lah. Tapi saya benci bukan karena itu. Fir'aun itu kan punya keputusan dalam pemerintahannya atas bisikan dukun. Jadi salah satu ciri dari Fir'aun itu adalah dia percaya dengan dukun. Jadi hari ini kalau ada orang Jawa Satu kok percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Nah, keputusannya apa? Setiap bayi yang lahir dalam keadaan jenis laki-laki harus dibunuh. Ternyata ibunya Nabi Musa melahirkan. Yang lahir siapa? Musa. Titit apa tutut? Titit. Begitu lahir, ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Ini kalau saya pelihara dibunuh, kalau dibunuh masa anak sendiri dibunuh. Kemudian dia punya firasat. Karena itaku firasat al-mu'min fa innahu yang duru binurillah. Firasatnya apa? Bayinya Musa ini dihanyutkan di sungai. Begitu dihanyutkan, ternyata ditemu oleh istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asyah. Siti Asyah ini wali Pak. Jadi selama berkeluarga dengan Fir'aun, yang dikeloni sama Fir'aun itu bukan Siti Asyah, tapi setan yang diwujudkan seperti Siti Asyah. Karena Allah nggak mungkin ridho walinya kumpul dengan orang yang ngaku Tuhan seperti Fir'aun. Siti Asyah itu wali. Makanya dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kata ibu-ibu, nggak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun yura popoh. Laki-laki itu kalau punya istri 4 Pak, namanya Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Superman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu pilih pilih istri yang Superman apa cemen?
Akhirnya Asia ini membawa bayinya pulang. Membawa bayinya pulang. Atta baru ngaji. Si Atta Halilintar mau ikut saya ke London besok akhir bulan. Begitu dibawa pulang, Fir'aun kaget, tanya sama Asia, siapa itu? Bayi. Dari mana? Nemu. Lanang wedok? Lanang. Fir'aun marah, Pak, pateni. Siti Asia bisa jawab, Pak, ora iso Mas Fir'aun, ora iso. Undang-undangnya bayi sing mau pateni kuwi bayi sing mau goleki. Iki bayine teko dhewe. Yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini datang sendiri, kamu nggak boleh bunuh. Delalah, Pak. Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah para suami kalah dari istri. Fir'aun, Pak, biang keroknya. Maka saya benci dengan Fir'aun gara-gara itu. Nah, orang ngajar orang wedok. Tapi saya memahami psikologi perempuan. Perempuan itu dalam bahasa Arabnya asal katanya hampir sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Cermin bahasa Arabnya mir'atun. Pertanyaannya kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca, Bu. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Makanya perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya coklat. Sing jilbabe ungu insya Allah luweh parah. Kata Pak Hadi mewakili perasaan saya, Gus. Nah, jadi bapak-bapak yang saya muliakan, fa'amad domatu fatakunu alamatan lirofi. Kalau kita pengen rofa, pengen tinggi, harus domah dalam konteks apapun. Dalam konteks pribadi harus domah dengan hatinya sendiri. Dalam konteks suami istri ya suami istri, dengan porsinya masing-masing lah. Saya itu kebetulan kalau ada artis atau anak pejabat yang nikah, itu rata-rata yang khutbah nikah saya. Dari dulu zamannya pernikahannya Atta Halilintar, Anang Asanti, Deddy Corbuzier, Sabrina, Via Valen, hampir semua yang menikahkan saya. Karena rata-rata artis itu banyak konsultasi dengan saya, termasuk terakhir kemarin Nikita Mirzani. Oh, kamu jangan salah, Nikita Mirzani itu adik kelasnya Pak Badar. Dia di Gontor Putri, tapi sampai kelas 3 sanawiyah, drop out, dia keluar. Kalau seandainya dia selesai mungkin jadinya kayak Mama Dedeh gitu. Tapi Islam di Indonesia itu asik, Pak Dito. Asiknya di mana? Orang Indonesia itu banyak yang berpakaian seksi, terbuka auratnya tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya tertutup tapi tidak sholat. Nikita Mirzani itu kayak gitu sholat, Pak. Yo sholawatan, yo tahlilan, yo ngaji, yo gede, Pak. Pahalane goblok. Gitu. Saya bilang sama kamu, mbok kamu jilbaban lagi, Nduk. Gitu bahaya. Ya udah, saya tak menyelesaikan syuting film saya. Saya besok janji bulan Juli, insya Allah atas perintah Abah saya mau jilbaban lagi. Tapi saya nggak bisa jamin, Bah, seberapa lama. Saya nggak urusan seberapa lama. Jarib walah takun arifah. Kata Pak Badar di Mahfudot itu. Dicoba saja. Nanti kamu akan tahu kok mananya seperti apa. Ya sudah, kamu coba. Makanya dia janji sama saya, besok bulan Juli mau berjilbab lagi. Persoalan besok dibuka lagi, ya kita bisa lihat yang gede lagi, gitu-gitu lah kira-kira. Harus dhammah. Demikian juga dengan sebuah organisasi kayak EKBU atau yayasan kita lah. Bagaimana kemudian kerukunan itu diuji dengan perbedaan pendapat umpamanya. Mari kita lihat bagaimana Nabi menyikapi perbedaan. Ada satu orang yang paling dibenci banget sama Nabi, namanya Wahsy. Anda tahu kenapa Nabi membenci Wahsy? Karena Wahsy itu orang yang membunuh pamannya Nabi, ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abbas. Sayyidina Hamzah dibunuh, Pak, sama Wahsy. Nabi ini bencinya minta ampun, dia nggak mau ketemu dengan Wahsy. Hidayah kemudian turun. Makanya kenapa
ayat Maulid Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Pemahamannya itu begini, ini ayat optimisme. Bisa jadi bapaknya kafir, anaknya muslim. Bisa jadi orang tuanya susah, anaknya bisa bahagia. Anak bapaknya bukan siapa-siapa, anaknya pejabat. Yang tadinya nggak dapat hidayah. Ini namanya liman kana yarjullah, orang yang punya harapan kepada Allah. Jadi Anda nggak boleh berputus asa. Wasi akhirnya masuk Islam, Pak, dapat hidayah. Matur sama Nabi. Nabi nggak seneng ketemu sama dia, dia datang. Nabi, saya pengen masuk Islam. Dan saya itu alhamdulillah, Pak, ditakdir oleh Allah banyak mengislamkan orang. Sampai hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui saya. Dari nama-nama beken seperti Deddy Corbuzier, Nania Yusuf Idol, kemudian kemarin ada artis Jakarta cantik, janda, punya anak 4. Alhamdulillah sadar sama saya. Tapi saya bilang, kamu gak usah sering-sering ketemu saya, bahaya. Ini akhirnya masuk Islam melalui Kanjeng Nabi. Nabi, kalau pengen lebih Islam. Apakah taubatnya Wasi diterima? Diterima, Pak. Padahal benci sama orang ini. Taubatnya diterima, tetapi secara basyariah Nabi itu nggak seneng kalau ketemu Wasi. Maka kemudian dia mengatakan apa? Wasi, kamu masuk Islam, taubat kamu saya terima, tapi kamu tolong jangan sering-sering ketemu sama saya. Maksud saya begini, kita kan dulu di sekolah sering diajarkan kalimat ini, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin wa ainus suti an kulli khairin tubdil masawiyah. Walaupun banyak makalah yang redaksinya agak berbeda. Kira-kira terjemahan bebasnya begini, orang itu kalau sudah seneng, sebaik apapun tidak akan nampak kebaikan. Mohon maaf, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah seneng, dia melakukan keburukan apapun, seburuk apapun gak pernah nampak. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun tetap jelek. Ini problem masyarakat kita. Lawe seneng karo uang, elek kaya ngopo tetap api. Lawe benci karo uang, api kaya ngopo tetap elek. Mungkin apa mboten, Bu? Makanya kemudian Imam Syafi'i itu punya makalah begini. Lisanuka la tadkur bihi auratam ri'in. Lisanmu itu tolong jangan kamu gunakan untuk membicarakan aibnya orang lain. Fakulluka auratun walinasi alsunun. Kenapa? Karena setiap kamu itu punya aib, setiap manusia juga punya mulut. Jadi kalau Anda membicarakan aib saya berpotensi membicarakan aib Anda. Apa meneh manggon ning desa, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sapa sing kakean cangkem? Ya sing jawab kuwi mau. Repot pokoknya, nuruti cangkeme wong niku repot. Lah ini Nabi mengajarkan kepada kita begini, Pak. Kita boleh nggak sependapat sama orang, tapi mohon maaf, kita tidak bisa menutup mata atas kebaikan orang itu. Ceramah ini kemarin saya sampaikan di Istana Negara, pas saya diundang untuk ceramah buka puasa bersama Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Pak Prabowo dengan semua para menteri. Saya bilang dalam konteks oposisi dan koalisi, kita nggak boleh benci dengan mereka yang oposisi dengan kita. Mungkin kalau kita jengkel, ya sering-sering ketemu. Maka kemudian problem hari ini adalah ketika orang lain berbeda dengan kita itu dianggap musuh, Pak. Makanya ini menarik. Niki hadis yang dulu pernah dibahas di Bulughul Maram. Orang Baduy yang kencing di dalam masjid. Masjid zaman dulu itu kan hanya sajadah yasjudu masjidan, tempat kosong yang digaris. Jadi masjid awal Nabi itu tidak ada atap, tidak ada tembok, apalagi karpet, apalagi sajadah. Makanya kenapa banyak orang dulu kalau sholat batuknya hitam, karena sujudnya di atas pasir, di atas kerikil. Kalau sekarang hitam kemungkinan kecil, wes keramik, marmer, karpet, dhuwure sajadah. Mungkin kalau hari ini ada orang yang jidatnya hitam itu bukan karena sujud, tapi dikeplaki bojone. Makanya kenapa dulu satu tempo Kanjeng Nabi itu pernah iktikaf dengan pasang tenda, Pak. Yang menjadi menarik hari ini adalah ada tokoh Wahabi iktikaf di masjid 10 hari Ramadan terakhir itu pakai tenda, Pak.
Padahal ada tembok, ada atap. Lagi nyontoh sopo. Kalau dulu zaman Nabi, awal masjid itu hanya satu tempat, ismul makan dari sajadah yasjudu, untuk sujud. Tempat untuk sujud. Nah, maka dalam riwayat ada satu pohon korma yang berada di depan imaman, yang kemudian menangis ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar. Yang saya ceritakan bukan itu. Ini ada badui masuk ke masjid kemudian kencing. Apa yang terjadi? Semua sahabat yang hadir di situ semuanya memaki badui ini dengan kalimatnya masing-masing. Satu-satunya orang yang tidak memaki hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dengan santai mengatakan, sudah nggak apa-apa, bersihkan air kencingnya. Begitu dibersihkan selesai, badui ini angkat tangan, Pak. Kemudian dia berdoa. Anda tahu apa doanya? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana abadan. Iki dongane kurang ajar ini. Allahummarhamni wa Muhammadan. Duh Gusti Allah, tolong kasih sayangi saya dan Nabi Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahadan. Wala tarham ma'ana ahadan. Yang lain gak usah kamu rahmati ya Allah. Kan kurang ajar dongane, Pak. Begitu Nabi mendengar doa ini marah, Pak. Dia kencing di masjid, Nabi nggak marah. Tapi begitu dia berdoa Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana abadan, ma'ana ahadan, Nabi marah. Kenapa? Nabi mengatakan laqad tahajjar tawasian. Lak carane ndongamu kaya ngono, kowe iki mempersempit rahmate Gusti Allah. Sama halnya sekarang begini, seolah-olah awake dhewe iki wong NU, yang paling berat mendapatkan rahmati Allah ki NU tok, Muhammadiyah ora. Seolah-olah yang mendapatkan rahmatnya Allah itu hanya partai yang koalisi saja, yang oposisi nggak dapat. Seolah-olah yang berat mendapatkan kasih sayangnya Allah itu kami, Anda enggak. Ini namanya laqad tahajjar tawasian. Anda itu mempersempit rahmatnya Allah. Nah, dalam konteks organisasi sama. Kita itu nggak boleh mempersempit rahmatnya Allah, Bapak Ibu. Karena rahmat Allah itu rahmatan lil alamin, berlaku untuk siapapun. Tante ningkat mau teko gelasnya cuwilik. Makasih ya Pak. Cinggotmu jijiki. Ora menarik blas. Saya itu kalau minum kopi yang pertama saya cium baunya. Alhamdulillah ini nggak sangit. Dan kalau kopinya enak, saya pasti bilang Karena di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Ya. Saya bilang sama Ardito, kalau minum kopi itu harus panas-panas. Ini kan konteksnya pejabat. Ingat Ardito, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wah. Kalau dulu kan kita melihat guru yang paling galak itu Pak Badar. Lah Pak Badar itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Lah. Ya mungkin saya itu bisa jadi seperti ini salah satunya karena galaknya Pak Badar gitu loh. Ya. Nah, saya ulangi, laqad tahajjar tawasian. Disitulah kemudian Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa persatuan itu menjadi penting. Domah, ayo rukun, Bu, rukun, pengen sugih, rukun. Bojomu kira sama onek-onek ke, insya Allah mati dewe. Saya punya teori baru. Kenapa perempuan itu nyuwun sewu? Ini yang guru fikih ngapunten. Ini hanya saya menduga-duga. Kenapa perempuan itu nggak dikasih hak menceraikan? Kenapa hak cerai itu pada laki-laki bukan pada perempuan? Si Mirzani jadi datang nggak? Nggak datang. Saya tadi ada tamu DPR mau nyalon gubernur. Orangnya Pak Prabowo, si Mirzani. Mirzani tanpa Nikita.
Kenapa perempuan itu nggak punya hak cerai? Ibu-ibu yang bisa jawab saya kasih uang 500.000. Oh iya, tadi Pak Jumiran kemarin bilang, Gus, untuk bikin acara alumni belum punya duit. Saya mau ngasih uang kas untuk IKBU. IKBU. Saya kasih kas untuk IKBU 100 juta. Ya. Kok di sana ada yang teriak, Gus aku rondo, sing takon sopo? Moga-moga kabeh sugih kaya Gus Miftah, amin. Saya itu punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu beri, yang kamu bagi. Kenapa Pak Jumiran ke cewek? Oh, bendaranya cewek, ya. Kenapa setiap bendahara itu paling banyak cewek? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Mulai santri-santri nggak nolih. Cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrimu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Santri BU kudu sugih. Moga-moga santri BU sugih kabeh. Amin. Soalnya ngene lho. Sebelum tak lanjutkan tadi pertanyaan soal cerai, santri saya tanya begini, Pak Rozi, Bah, kenapa di surga itu ada bidadari nggak ada bidadara? Bapak ada yang bisa menjawab, tak kasih 500.000. Tadi kan soal cerai ibu-ibu, kenapa ada bidadari nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sederhana, Pak. Orientasi laki-laki sama perempuan itu beda. Laki-laki itu puncak kenikmatannya adalah perempuan. Sementara perempuan itu puncak kenikmatannya adalah harta emas dan berlian. Makanya perempuan itu nggak butuh bidadara, Pak. Makanya laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan, sementara perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Maka bagi perempuan, laki-laki itu kalah dengan uang. Lebih baik suaminya nggak pulang tapi uangnya datang daripada suaminya datang uangnya tidak datang. Betul, Bu? Betul. Kelakuan wong wedok. Wong wedok iki kurang ajar. Wong lanang gaweane kon golek duit tapi ra kena nyekel duit. Uang itu kalau udah masuk perempuan, Pak, nggak mungkin balik. Jangankan uangnya suami, duitnya anak bodoh gitu orang balik. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Sing nemu sapa ya mbokne kuwi gitu. Makanya kalau istri, kamu pengen punya suami yang pinter cari uang, tapi nggak boleh pegang uang gampang, rabio karo tuyul. Kenapa perempuan tuh nggak punya hak cerai, Bu? Ternyata jawabannya sederhana. Berdasarkan penelitian psikologis, laki-laki itu dominan dalam memutuskan, memberikan keputusan, itu 86% menggunakan akalnya. Sementara perempuan, mohon maaf, 86% menggunakan perasaannya. Perasaannya. Jadi kalau perempuan cepat baper itu lumrah, karena 86% dia menggunakan perasaan. Nah, kalau perempuan dikasih hak cerai, itu tingkat perceraian pasti tinggi. Karena setiap baper pengennya pegatan. Maka kemudian implikasinya apa? Banyak orang gila yang gelandang di pinggir jalan. Niku nyuwun sewu, lanang apa wedok? Rata-rata lanang. Mergo orang gila itu bukan karena perasaan, tapi karena otaknya yang gila. Ngopo wong lanang kok sing stres? Ya mergo mikirke bojone ngeyelan. Sing jilbabe pink. Loh, ngarep dhewe. Cangkeme mangan.
Monggo Bu katuran dahar. Makanya perempuan tuh nggak dapat bidadara karena yang paling penting itu uang. Yang paling penting itu uang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kemudian kita pengen maju, kita diingatkan kembali. Loh, aku mbiyen iki karo pondok iki mung diajari ngimriti ra lulus lah. Tapi sekarang saya itu banyak menggunakan makalah-makalah dari Alfiyah atau minimal Jurumiyah untuk bahan ngaji. Bagaimana kemudian kalau kita pengen maju setelah kita rukun? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pilihannya kemudian adalah kita mau mengambil peran yang mana? Mau jadi mu'rab atau mabni? Mu'rab. Orang mu'rab itu optimis, bukan pesimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang semuanya mengatakan lokalisasi itu problem masalah. Bagi saya itu peluang. Di saat semua orang mencaci maki lokalisasi, saya ketemu dengan satu hadis. Ruya anil Imam Malik radhiyallahu an annahu yaqul la tangduru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun wangzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia seolah-olah kamu adalah Tuhan, tapi lihatlah dosa-dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Lokalisasi bagi orang masalah, bagi saya peluang. Dulu saya satu masjid dengan Pak Ali. Begitu saya pisah dengan Pak Ali, saya pindah ke masjid sendiri. Pak Ali itu di Masjid Al Jihad, yang dulu awal mula di situ Pak Ahmad Suryani. Kemudian saya pindah ke selatan. Ada masjid namanya Baitur Rahman. Pangkat kita sama-sama James Bond, jaga masjid dan kebun. Yang sering saya sampaikan delalah, masjid yang saya tunggu itu masjidnya orang Muhammadiyah, Pak. Jadi saya itu akrab dengan Muhammadiyah gara-gara saya pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah 4 tahun setengah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya manggon masjid Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa melu Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Serono mangan-mangan belas. Rapapa udan. Ini kalau dulu saya punya kiai di Pangandaran itu, kalau hujan sunnahnya baca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Lah ini tempat mustajabah. Ibu-ibu yang bawa anak, pompong hujan kayak gini, pegang dadanya, baca doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika dipegang dadanya oleh Nabi. Abdullah bin Abbas itu dipegang dadanya oleh Nabi, dinginnya sampai punggungnya Abdullah bin Abbas. Doa yang dibaca apa? Allahumma usyu jaufahu hukman wa ilman. Jadi ibu-ibu kalau anaknya pamit berangkat sekolah, ojo mau sangoni duit tok, sangoni dongone Kanjeng Nabi marang Abdullah bin Abbas. Pegang dadanya, kamu bacakan doa. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Atau anaknya tidur, pegang dadanya. Allahumma usyu jaufahu hukman wa ilman. Kalau bojone cerewet beda lagi, Pak. Bojone turu solawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cekel cangkeme summum bukmun umyum fahum. Di summum masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Alhamdulillah Jawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Posisi kita pesantren-pesantren ini harus berani memposisikan diri sebagai mu'rab. Tantangan hari ini yang dihadapi oleh santri 2024 itu berbeda dengan saya dulu di tahun 99 umpamanya, atau zamannya Bu Sri.
zamannya Pak Jumiran. Ini berbeda, Pak. Kadang-kadang problemnya adalah siswa itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena gurunya sendiri nggak berkembang. Makanya yang wajib belajar itu tidak hanya murid tapi juga guru. Makanya Yai Huda Jazuli Ploso itu kan sayang banget sama saya. Beliau mengatakan begini, Le, kowe iki lak ngaji terus mutolaahmu kapan? Sementara saya itu nggak pernah berhenti. Saya ngaji 24 jam. Sehari jadwal saya bisa 4-5 kali. Keliling seluruh Indonesia. Bahkan ke beberapa negara di dunia. Padahal ketika kita menempatkan sebagai mu'rob, kita harus bisa menjadi trendsetter, Pak, bukan follower. Makanya kenapa ngaji saya di klub malam menjadi heboh. Dari masjid yang tadi saya tempati, 10 kilo dari masjid itu ada tempat lokalisasi namanya Market Flower, pasar kembang. Isinya mbak-mbak PSK. Setiap melintasi tempat itu, kalimat orang alim cuma satu, Pak. Iki tempat maksiat, mengundang murkanya Allah. Saya sebaliknya, ini peluang, ini tantangan. Problemnya ilmu saya pas-pasan. Ilmu khitobah saya hanya saya dapatkan dari muhadoroh. Tapi jangan salah, setiap muhadoroh lomba ceramah pasti saya juaranya. Bustanul Ulum masih ada muhadoroh ya? Ini anak-anak yang menyepelekan muhadoroh pasti menyesal. Pasti menyesal. Gara-gara muhadoroh diundang presiden. Gara-gara muhadoroh saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Gara-gara ceramah saya di gereja tahun 2021 viral. Pas saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Di Indonesia saya dibully, dimaki, dicaci. Saya dapat undangan, Pak, dari luar negeri, dari Los Angeles, Amerika Serikat. Di Indonesia saya dikatakan Miftah kafir, ceramah di gereja. Dasar Miftah kafir. Saya jawab, hurra popo, sahadat meneh, rampung. Repot amat. Jadi alasan mengkafiran saya itu satu, Pak. Karena saya dianggap berani masuk tempat ibadah agama orang lain. Lah saya jawab, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir, rata-rata alumni Bustanul Ulum kui kafir. Soalnya apa? Karena ketika rihlah iktisodiyah karo Pak Rozi, Pak Yono diajak ning Borobudur. Jadi kalian kafir gara-gara Pak Rozi. Masuk tempat ibadah agama dibilang kafir. Nah, ilmu belajar ngaji saya itu dari muhadharah. Ceramah saya dari muhadharah. Tapi ini ada peluang. Peluangnya di mana? Gini, teorinya begini. Ini santri-santri di belakang tolong didengarkan. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau Anda pengen mahal gampang, jadilah orang yang punya adab tinggi, atau yang kedua, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti langka, kalau langka itu antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai langka goblok. Kok kiai lonte loh. Barang gila dilarang yuk. Contoh, Muktamar NU di Lampung. Saya bikin acara konser kebangsaan bersama Habib Lutfi bersama band Padi di Jakarta. Saya lelang belangkon untuk saya nyumbang Muktamar NU di Lampung. Anda tahu belangkon saya laku berapa? 900 juta. Pertanyaannya, kenapa kok bisa? Karena saya orang yang berani mempopulerkan sesuatu yang tidak lumrah. Kiai ini biasanya nganggo peci, nganggo imamah, nganggo kopiah putih. Saya melawan tradisi itu dengan cara menggunakan apa? Belangkon. Maka sekarang orang mengidentitakan saya dengan belangkon.
Saya 2 kali jual belangkon, yang pertama hak santri asuh di Jawa Timur, belangkon saya laku 200 juta, kemudian yang kedua di Lampung laku 900 juta. Kenapa? Karena dianggap antik, Pak. Padahal saya menggunakan belangkon dalam rangka muhafadzah alal qadimi soleh. Sama halnya nyuwun sewu, Pak. Saya acara 10 November di Surabaya. Ada wartawan datang dari Australia. Gus, saya melihat Anda di YouTube. Ada satu pertanyaan untuk Anda. Apa, Mas? Saya lihat dari semua tokoh di Indonesia, kenapa yang berani dan bahkan sering ngomong dancuk itu Gus Miftah? Jangan bersuudon saya ngomong dancuk itu misuh, nanti dulu. Saya bilang, saya itu ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Muhafadzah alal qadim, walaupun mungkin tidak soleh. Alasan saya apa? Sederhana. Kalau orang Indonesia tokohnya nggak ada yang berani ngomong dancuk, berpotensi dancuk itu diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia itu apa-apa diklaim, Pak. Reok Malaysia, wayang Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia. Lawake dhewe rawani ngomong dancuk, bisa jadi dancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Kan ra lucu, masa Ipin Upin ngomong dancuk lah. Ora pantes, Pak. Dancuk lah, ora kepenak. Loh. Saya berani ngomong dancuk karena saya tahu sejarah. Tahun 2018 pertama kali saya ke Belanda. Saya masuk museum di Belanda. Dancuk itu siapa? Ternyata itu nama tokoh besar di Belanda, namanya Danko. Untuk menghargai ketokohan si Danko dijadikan nama tank. Tanknya ini agak kecil yang dulu nyerbu Surabaya. Tanknya kecil akhirnya bisa masuk ke perkampungan Surabaya. Jadi begitu tank ini masuk, orang Surabaya histeris teriak dancuk, dancuk, dancuk. Karena orang Surabaya ngomong Danko itu susah. Jadi haulnya Mbah Wahab Hasbullah, Pak, yang bikin lagu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, itu mohon maaf. Setiap hal itu ngundang saya ngaji. Satu ketika yang ngaji saya, yang sambutan Pak Jokowi, waktu itu masih ada Ketua Umum PBNU yang lama Pak Said Agil Sirot, sama masayih kumpul. Yang ceramah saya, kan mata ini. Walaupun saya bilang, seharusnya saya udah nggak perlu ceramah. Kenapa? Karena ada prinsip, idza wujudul ma' batolat tayamum. Kalau sudah ada air, maka tayamum itu gagal. Ini sumur semua, saya datang kok tayamum itu nggak pas. Tapi kiai-kiai ngomong, pokoknya saya ceramah kudu Gus Miftah. Oke, saya ceramah. Karena di hadapan saya ada presiden, ada ketua umum PBNU, para masayih, ngaji 1 jam, belas saya nggak ngomong dancuk, Pak. Ngempet aku, Pak. Selesai ngaji, kita lagi makan malam bersama para undangan yang lain. Pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Mbah Kiai Hasib Hasbullah. Ini putunya Mbah Wahab, datang. Gus, nggih Kiai wonten dawuh. Aku gelo karo awakmu. Wonten dawuh Kiai, aku gelo. Salah kula napa Kiai? Aku gelo. Lah napa Kiai? Lah kowe iki lho, takon ngaji sak jam mok belas ra ngomong dancuk iki kepiye lah. Nyesel aku langsung batin dancuk aku. Tapi gini ku, Pak, kalau saya ngomong dancuk itu mungkin pantas. Tapi kalau kayak Pak Sayyid, Pak Andoko itu mungkin nggak pantas gitu, nggak pantas. Karena kan adil itu wadu syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatunya sesuai dengan proporsinya. Jadi lah dancuk sing ngomong cangkeme Miftah itu pas. Tapi lah nyuwun sewu lah tutuke Pak sapa Pak Jumiran ora pas, malah wagu Pak Jumiran. Tapi gitu tadi, akhirnya saya tahu prinsip adil itu yang pas. Maka kadang-kadang sesuatu yang boleh dilakukan tetapi tidak patut jangan dilakukan. Sakjanjane entuk tapi rapas, tolong jangan dilakukan. Contoh, khutbah Jumat nganggo helm. Ayo. Entuk apa ora le? Entuk, tapi ora pantes. Kowe sugih jamu akeh. Mangkat mulang ning Bustanul Ulum, kiwa tengen monggoni jam kabeh. Entuk, tapi ora pantes. Pengajian alumni jilbabe pink entuk, tapi ora pantes. Aku zizi. Wis tuwa jilbabe pink. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya asas kepantesan. Loh, saya itu tahu diri, Pak.
Dulu nggih, kalau tak cerita, awal mula saya ketemu sama presiden, itu salah satunya di pernikahannya Atta Aurel. Sebelum itu ada tapi tertutup. Yang saya ceramah live TV, kemudian di hadapan presiden, itu nasihat pernikahan di pernikahannya Atta dan Aurel. Pas pampres Pak, ini Jan, briefing saya itu 3 kali. Gus, hati-hati, diksi dan kalimatnya tolong ditata. Ini di hadapan presiden, live TV. Nggih Pak. 2 jam sebelum acara datang lagi. Gus, tolong nggih, nanti ngomongnya lebih ditata. Nggih Pak. Lah saya tahu lah likuli makol likuli makol. Saya harus tahu papan panggenan. Sampai 10 menit sebelum acara datang lagi. Gus, sebelum dia ngomong langsung saya bilang, Pak mandek. Umpama sing iso awakmu sing ceramah awakmu dudu cangkemku goblok, tak bilang gitu. Meneng Pak pas pamprese gitu loh. Wong kok kakean aturan. Lho saya itu yang ngerti lah, ngaji karo presiden, ngaji karo kiai, ngaji karo konco dewi. Karena saya paham, walaupun saya tidak alim. Hadisnya sama, ketemu dengan audien yang berbeda. Dulu kan kalau Pak Badar masuk di muhadarah selalu menyampaikan khatibun nas biqadri ukulihim. Ngomong karo wong sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya saya paham lah. Saya ketemu dengan mbak-mbak di lokalisasi, dengan pengajian umum, dengan di istana. Tentunya berbeda. Hadisnya sama, tetapi audien yang ditemui berbeda, cara menyampaikannya juga berbeda, how to do-nya ini berbeda Pak, kaifiahnya beda. Contoh, saya ngimami sholat bocah-bocah mendem di Malioboro. Jadi saya dulu punya kebiasaan Pak, jam 3 pagi saya keluar naik motor. Begitu ada bocah mabuk tak parani. Begitu tahu saya, Gus, piye cah? Kurang, mbok tambahi Gus. Tak tambahi Pak, beli botol. Saya bilang, kamu tak tambahi, tapi syaratnya 1. Nanti subuh kamu sholat bareng saya. Saya ngimami, kamu makmum. Siap Gus, aman. Begitu adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, janji kamu apa? Kalau adzan subuh sholat, sholat. Wes. Wudu rawudu saya nggak gagas, yang penting sholat. Allahu Akbar. Di belakang anak mabuk ini Pak, 10-15 orang di Malioboro. Ikut saya sholat. Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Umumnya jawab amin. Wong mabuk beda Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rampung sholat yang geletak kabeh. Ini berulang kali dilihat oleh beberapa kiai. Ini kembali ke teori tadi, mu'rob. Wakula saya nidakasro rohuso ilal adaba. Saya dimaki-maki sama kiai-kiai. Miftaki goblok, peko, wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu sholatnya orang mabuk itu tidak diterima oleh Allah 40 hari? Ngopo wong mabuk mau ajak sholat? Wis. Mas-mas yang denger ini protes sama saya. Gus, nopo leres ono hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Oh bener. Lah ngapa kok Gus minta ngajak aku sholat? Dia tanya lagi, kira-kira sholatku ditompo apa ora? Saya jawab, ditompo ora ditompo itu bukan urusanmu. Sing penting kowe sholat. Jangan berhenti sholat kalau kamu masih ahli maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Ketika orang mengatakan dasar miftaki goblok wong mabuk diajak sholat, cukup saya jawab, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu-melu. Yang pengen saya tumbuhkan apa? Rasa malu Pak. Suwe-suwe mereka itu kalau diajak sholat terus isin Pak, berhenti dengan mabuknya. Contoh, saya itu punya torikoh. Kalau torikohnya Habib Lutfi itu bangun makam. Kalau torikoh saya itu membantu memberikan mukena rukoh kepada mbak-mbak pekerja malam, termasuk PSK, termasuk LC, termasuk Purel. Lawang desa mungkin Purel nggak tahu. Purel itu kepanjangannya perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya karaoke, katorok dibuka, oke. Setiap saya ketemu tempat seperti itu Pak, itu saya bagi mukena. Makanya di pondok saya nyetok mukena Al-Quran banyak. Di Gang Sono Tretes Pasuruan, itu ada lokalisasi terbesar di Jawa Timur setelah Doli, karena Doli tutup.
ada 580 mbak-mbak PSK. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah ngaji di hadapan mereka kok manggil nyuwun sewu, lonte, nggak pernah. Karena kan nggak mungkin bu saya pengajian sama mereka, mbak-mbak, para lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin. Saya bagi mungkin apa? 580 le. Nyoh, janji ya, sholat. Gih, bah, sholat. Ramadan kemarin, mereka nggak pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum mereka bekerja sebagai PSK, mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung taraweh, yo kerja meneh. Saya tanya, Pak Yurando, alhamdulillah bah laris. Lah kok iso nggih berkaya bah? Lah si loko ngawur. Pertanyaannya adalah salahnya di mana? Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengkategorikan maksiat itu ada dua. Wa kullu maksiat an syahwatin la yurja ghufranaha. Mohon maaf. Wa kullu maksiat an syahwatin yurja ghufranaha. Wa kullu maksiat an kibrin la yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dimulai dari syahwat, maksiat yang disebabkan karena syahwat, ada harapan untuk diampuni. Sementara maksiat yang disebabkan karena kesombongan, tidak ada harapan untuk diampuni, atau minimal lebih kecil lah persentase diampuni. Apa bedanya maksiat syahwat dengan maksiat kibrin? Bedanya adalah la ono wong maling pitik, mergo anak bojone ra kuat mangan, pitike didol untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Mohon maaf Pak, ini maksiat dari syahwat atau dari kibrin atau dari kesombongan? Syahwat Pak. Nyolong pitik mergo anak bojone ra kuat mangan. Tapi kono pejabat negara kaya DPR Heri, kaya Ardito wakil bupati, wis dibayar negara, nganggo fasilitas negara, uripe diopeni negara, kok nguntal duite rakyat. Itu kira-kira syahwat atau sombong? Sombong, ora iso diampuni. Ardito, rungokno kupingmu. Hati-hati Pak Ardito. Ayo lurah-lurah kayak Pak Anjil. Hati-hati Pak Anjil, hati-hati. Fitnah lurah ki mung loro. Siji dana desa, loro BLT. Bantuan langsung tukaran. Soalnya segera kebagian biasanya tukaran. Fitnah paling abot Pak Lurah niku BLT. Problemnya di mana? Dari pusat cuman 500 paket, sementara Pak Anjil punya data orang miskin 1000 paket. Bingung. Jatahnya wong 500, penerimanya 1000, akhirnya dibagi melalui kebijakan Pak Lurah. Segera kebagian mesti cangkeme cerewet. Oh aku ora keduman, soalnya BLT ini didum ke dulure lurahe dhewe. Ono sing suudon ngoten niku. Enten. Itu benar. Benar-benar suudon. Mesake lurahe. Untungnya saat ini nyuwun sewu. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan. Lurah diperpanjang jabatannya sampai 8 tahun. Anda tahu kenapa diperpanjang 8 tahun? Mergo modalnya durung balik, tak kandhani. Tenang no Pak Anjil, santai bae Pak Anjil. Nah, maka kemudian ketika kita mu'rob, santri harus menjadi trendsetter. Tak kandhani. Ini era digital. Santri Bustanul Ulum tidak boleh tidak melek teknologi. Ini barusan tadi yang telepon saya Atta Halilintar. Saya itu pengen Pak satu saat anak-anak di sini tak bawakan YouTuber terkenal dari Jakarta, Bu Deddy Corbuzier atau Atta Halilintar atau Ria Ricis lah. Supaya anak-anak ini mohon maaf nih. Kalau dulu kamu keluar kuliah dari Staibu, itu harus membuat lamaran pekerjaan. Kamu sekarang nggak perlu membuat lamaran pekerjaan, kamu bisa sukses. Wallah. Kalau ngomong soal itu ya, ini saksinya Mas Aris. Saya tahun kemarin itu menghajikan bapak ibu saya, mertua saya, istri sama saya, 6 orang. Awalnya bapak saya bilang begini, bapak kok kaji reguler jek suwe le yo. Lah dawuh Pak, lak mangkat haji tahun ini piye le? Saged Pak Furodah, larang le 500 juta. Saya bilang sama bapak saya, pun bapak ndonga mawon, insya Allah bidal. Bapak ibu saya dari Jabung, saya daftarkan haji. Begitu daftar bapak karo mak, kelingan aku duwe maratuwa.
Iki lak maratuaku ora tak hajek iki dadi masalah. Wis masalah iki. Urusan karo wong wedok angel pokoke engko. Untung bojoku siji, maratuaku sak paket. Lah bojoku papat, lah modar aku no. 8 Pak gitu loh. Akhirnya berempat saya daftarkan, istri saya bilang, "Beb, oh kita romantis Pak." Saya jawab, "Iya saya." Bukan sayang sih, setonir rojim. Pripun? Bapak ibu kan pun sepuh, kalau mereka berangkat gak ada yang nemenin kan repot. Mbok kita berangkat sekalian. Waduh, waktu itu biaya furoda yang saya ambil untuk paket VIP 700 juta. Artinya kalau kali 4 saja sudah berapa? Istri saya bilang, karena istri saya bilang, "Yaudah Bun, tak nyari uang dulu, kita berangkat." Istri daftar, saya bayar. Raffi Ahmad telepon saya, "Gus, berangkat haji nggak tahun ini?" Baru mau daftar bro. Sudah, Gus Miftah berangkat haji sama saya. Kebetulan Rans Entertain mau berangkat haji, saya, Raffi, Nagita, macam-macam. Mbok Gus Miftah yang bimbing. Oke. Akhirnya saya membayari haji 5 orang. Haji saya dibayari Raffi Ahmad. Begitu mau berangkat, Raffi nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Total saya makan uang 3 miliar untuk berangkat haji berenam. Nah, bagaimana kemudian saya tadi bilang kita nggak perlu cari pekerjaan. Kamu melek teknologi, keren. Begitu saya wukuf di Padang Arafah, salah satu tempat mustajabah. Saya cuma bilang sama mama, "Mak, jenengan mbiyen duwe anak kaya kula iki dongane napa to, Mak?" Wong-wong niku udah takon. Dongane jenengan iki napa? Jenengan mbiyen kula ning Bustanul Ulum kirimane ya sakonone. Maka saya harus ngewangi Ayahudi ke kandang sama Pak Said, sama almarhum Afif waktu itu. Setiap sore. Ya karena saya ngrumangsani nderek ayah ra iso mangan ngene, ra iso ra kuat bayar mangan ngene ayah. Akhirnya ke kandang nimpal telek pitik. Makanya kenapa saya sama Gus Nur waktu dibilang dasar Miftah Gus telek. Tapi saya bangga dibilang telek. Kenapa? Karena telek itu sakti Pak. Buktinya apa? Nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek Pak. Ora ono le. Bahkan ono wong wani ngidak telek dingklang le. Aduh telek gitu. Lucu nona ibu-ibu ngerti telek malah diambu. Telek po yo goblok gitu. Saya tanya sama emak, "Os, emak ki wong desa lele, dongane ya mung Fatihah karo selawat. Dadi lak awakmu ning Yogya, ning Jayasakti ki mbiyen ben bar salat, awakmu tak Fatihah iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku ning pondok manfaat berkah ilmune Al-Fatihah." Coba ibu-ibu lah dipraktekin. Kemudian maca donga sak isone. Saya di wukuf, saya bilang, "Mak, jenengan dongake kula. Pulang dari sini anakmu lebih berprestasi, anakmu lebih maju, anakmu lebih keren." Ya le, mak donga. Wong niku mun teng wukuf Arafah, Pak, dongane macem-macem niku. Saya pernah ketemu kiai desa. Nggawa kotak koper, satu koper gede. Isinya apa? Titipan donga. Jadi wong sak kampung nitip donga kabeh Pak Badar. Lagi cilaka kayak gini. Akhirnya diwaca niku sampai meh asar, nggak rampung-rampung. Padahal kan durasi wukuf itu hanya khutbah duhur sampai sebelum matahari tenggelam. Ini mohon maaf, maca donga ora rampung-rampung, wonge nangis. Tak takoni, "Napa Kiai?" "Kula susah Gus." "Lah napa?" "Lah niki koper ki isine wong nitip donga kabeh, isine kertas donga. Kula waca siji durung rampung. Carane mboten ngoten Kiai." "Lah niki amanah Gus." "Lah mboten kula waca dosa." "Tak wene carane purun apa mboten?" "Purun Gus." "Nggih, carane ngeten. Kopere mang buka, tangane jenengan mangangkat mang donga. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga, mang waca dhewe ya Allah." Rampung. Ayo Gusti Allah kira iso maca aku. Akhirnya mak kula niku kula kenging donga kula ngamin nggih. Dongane mama nggih sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah muga-muga anak kula niki ya Allah jenengan gawe sukses, jenengan gawe mulya bejo donya bejo akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dongane hanya itu le. Coba tata bahasanya dilihat. Fid dunya itu bacaan apa? Harusnya idgham loh. Fid dunya. Tapi ternyata membacanya bukan idgham, tapi apa? Idhar. Fid dunya. Pertanyaannya, kenapa yang seharusnya idgham dibaca idhar? Karena urusan dunia itu harus jelas, bukan bermemeng. Saiki kiai diundang ngaji ikhlas. Begitu mulai samplopi mlebu kamar mandi, tak pikir ngising, bono ngintip isine amplop.
Begitu sini dia grememeng. Makanya diajarkan kalau Pak Ardhito wani ngundang abah ngaji nggonmu apa meneh kampanye, kuwi harus fit dunya, idhar. Kudu jelas gitu. Padha karo Miftah ngaji ning Bustanul Ulum jelas. Jelas-jelas tombok tak kandhani. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Saya pulang sama bapak ibu transit di Oman, karena waktu itu kita naik pesawat Oman, yang dapat bisnis di pesawat Oman. Sampai Oman, seminggu setelah mak saya berdoa di Arafah, HP saya bunyi di WA, Gus nerima endorse gak? Kan followernya Gus Miftah banyak, alhamdulillah follower saya 2,4 juta di Instagram. Endorse apa Pak? Real food Gus, minuman untuk orang COVID. Ini kalau minum ini keren Gus, halal, sertifikasi MUI. Tugas saya apa? Gus Miftah cukup branding di IG-nya Gus Miftah 2 kali saja diposting bahwa Gus Miftah itu brand ambasadornya Real Food. Siap. Nggih Pak, insya Allah saya baru di Oman. Begitu selesai dia telepon, Gus Miftah mau. Nggih Gus, tolong saya dibantu jenengan sebagai brand ambasador produk saya selama setahun. Hanya berkewajiban posting 2 kali di Instagram. Gus Miftah saya bayar 3 miliar. Saya berangkat ke haji, orang tua saya 3 miliar, belum sampai rumah sudah diganti oleh Allah. Mu'roble. Kesempatan kalian sama, melihat peluang dalam masalah. Masalahnya satu, bukan kok masalah mampu nggak mampu, pasti mampu. Persoalannya adalah mau atau tidak mau, itu saja. Makanya ketika saya berangkat ke Jogja saat itu, saya cuma bilang begini, saya punya prinsip hidup. Hidup di dunia itu tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Makanya kemudian orang yang roja, orang yang mu'rob itu punya roja. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikam. Dulu ayah Hudi itu ngaji hikam, saya nggak diajak. Saya ngaji ki Pak Robingun, Pak Jumiran, Pak Jarwoko. Saya nggak diajak. Saya cuma dengar dari jauh. Ayah ngaji hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya nggak ngerti kenapa saya nggak diajak, dan sampai hari ini saya nggak berani bertanya. Pak aku ora diajak ngaji. Tapi hari ini Pak Rozi ngapunten, makalah-makalah hikam saya banyak hafal Pak. Berkah ilmu, maka saya meyakini keberkahan itu ada. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ibnu Athaillah menjawab, ar-roja ma qoronahu amalun. Roja itu adalah ketika kamu punya keinginan, harapan, kamu wujudkan dengan ikhtiar dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau kamu punya keinginan, punya cita-cita, tapi nggak ada ikhtiar, itu namanya tamani, angen-angen. Saya dulu, mohon maaf, begitu keluar dari Jaya Sakti, saya minimal punya keinginan bagaimana guru-guru saya itu bangga dengan saya. Dan itu ternyata nggak bisa lepas dari faktor keberkahan. Makanya mungkin saya dulu nimpal telek pitik bareng Pak Said, itu berkah. Mungkin saya dulu gara-gara bal-balan karo Pak Sahroni, jikok nanas dikampleng karo Pak Badar, itu berkah. Jadi awakmu sing saiki rumangsa durung sukses, saya persilakan Pak Badar nggih ngampleng saiki. Kok wis setengah 6. Barokah itu nyata, Pak. Nah, barokah itu dalam kitab Munjid. Lambian kelas awake dhewe iki munjid mung dipameri karo Pak Badar. Kita kan nggak tahu. Munjid itu kaya ngopo. Ketika berbicara barokah, Munjid itu mengatakan apa? Barokah itu adalah ziyadah, ada nilai tambah. Nah, kita keluar dari Bustanul Ulum itu bisa dikatakan ilmumu berkah ketika mengandung 3 hal. Ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah, ziyadatul khair. Ziyadatul mahabbah, tambah rasa tresnone.
Tresno kepada siapa? Kepada guru, kepada alumni. Makanya kenapa kita sering mendengar istilah tidak ada mantan guru. Guru bisa menganggap kita mantan murid ketika murid itu tidak berbakti. Walaupun hari ini saya ngelus dada ketika eksistensi kitab Ta'limul Muta'allim itu banyak yang menggugat. Karena kitab itu dianggap penjajahan guru kepada murid. Maka saya bilang, mindsetnya adalah yang butuh ngaji taklim itu bukan guru tapi murid. Makanya taklim ki dalile murid kepada guru, bukan guru kepada murid. Kalau murid ke guru itu namanya takdim, kalau guru ke murid jadinya penjajahan. Lah kita itu banyak Pak, konco-konco yang mulai dakwah ya. Kita itu banyak salah menempatkan dalil. Tak kasih contoh yang paling sederhana. Contoh, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Coba yang Anda pahami. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata menjawab dalilnya anak. Saya meyakini dalil itu bisa dilihat dari dua kacamata, dari dua sisi. Bisa jadi dalilnya ibu, bisa jadi dalilnya anak. Kalau posisimu sebagai anak, mutlak surganya anak terletak di bawah kaki ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Bosok pokoknya. Surgane anak tergantung hormati anak marang wong tua. Tapi ketika posisimu sebagai orang tua harus kamu pahami, hadis itu berlaku untuk orang tua. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane wong tua. Karena hari ini banyak kelakuan wong tua yang tidak bisa menyurgakan anak-anaknya. Anak diperintahkan Al-Quran nyusui 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah. 3 bulan kita tinggal sebagai wanita karir. Anak era disusoni, malah ditinggal senam, satu, dua, kemayuyuyu. Wongnya ya teko, ya melu guyu, jilbabnya ya pink. Sengit aku. Ini mis dalil Pak. Salah penempatan dalil. Itu ya dalilnya anak, dalil wong tua. Contoh lagi begini. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Yang harus membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu dalilnya laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak banyak menuntut kepada laki-laki. Jangan dibaca laki-laki. Kalau yang baca laki-laki, wi rungokno, wong wedok sing apik sing paling murah yu, salah. Tapi sebaliknya, riwayat yang menyatakan Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada perempuan. Makanya teori saya mengatakan perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah, itu mu'rob le. Kita ngomong optimisme. Aku ki iso ngomong ngono mergo pengalamanku luwih akeh tinimbang awakmu. Tapi untungnya siji, kamu punya sosok yang bisa kamu belajar darinya. Aku mbiyen pertama kali rongono contone le. Maka untuk itu anak-anak BU saya dorong untuk bagaimana kemudian paham dengan persoalan kekinian. Zaman terus berubah. Kalau dulu zamannya Pak Badar, Pak Said itu mendengarkan berita kudu nunggu BBC London. Apa mana Yahudi, radio ini ratau mati. Karena informasinya dari radio. Sekarang Pak mohon maaf, kita buka aplikasi, apalagi TikTok, detik.com. Setiap saat kita bisa untuk mengakses informasi. Cuman pesan saya satu. Kalau toh kemudian kalian pengen viral kayak saya, pesan saya satu, virallah dengan prestasi bukan dengan sensasi. Prestasi le, ojo kayak Surabaya nganggo jilbab, kotangnya dibuka, diposting, hai guys, susuku gede guys, viral.
tapi akhirnya berakhir di kepolisian. Naudzubillahi min dzalik. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Mudah-mudahan anak-anak Bustanul Ulum dijadikan oleh Allah anak-anak yang mu'rab, anak-anak yang dinamis, anak-anak yang optimis. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa silaturahmi di lain waktu dan kesempatan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas mau'idhah hasanah yang telah diberikan. Meningkat acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Ayahanda Kiai Haji Ustadz Husnul Badar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang sangat penting yang mari kita sama-sama doakan. Yang pertama, mudah-mudahan Mbah Haji Sulaiman Rais diberi kesehatan seperti sedia kala sehingga bisa melaksanakan kegiatan perjuangan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon mudah-mudahan Bustanul Ulum berkembang terus, bisa melaksanakan tugasnya untuk mengabadikan Islam di muka bumi ini. Lihadiniyah walinatus sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi shanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha minal ahwali wal afat
wa taqdiyana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairatil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan bil jasad wa ziyadatan bil mabarakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdatina wa jaddatina wa saddatina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi